Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dengan NIM 1022000041. Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi. Tujuan saya membuat video individu ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Pak Z Haryanto dengan mata kuliah Hukum Perdata. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu jelaskan tujuan dan berikan alasan saudara-saudari memilih program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi sebagai lembaga institusi untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Uraikan. Tujuan saya masuk ke dalam program studi Hukum Pidana Islam yang pertama, saya ingin memperoleh pemahaman mengenai hukum pidana Islam yang lebih dalam. Yang kedua, mendapatkan prospek kerja yang terbaik. Yang ketiga, saya ingin menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas. Yang keempat, saya ingin ilmu yang berguna untuk berkontribusi pada masyarakat kelak. Dan yang terakhir, saya ingin memperoleh teman yang saling sharing tentang keilmuan. Karena saya tahu bahwa UIN STS Jambi ini sangatlah banyak memiliki mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas. Memilih jurusan Hukum Pidana Islam adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jurusan Hukum Pidana Islam. Hal tersebut akan memberikan manfaat yang jelas lebih banyak. Pasalnya, ada banyak sekali keunggulan yang akan bisa didapatkan di dalamnya. Hukum pidana Islam sudah pasti menjadi pilihan yang tepat bagi Anda untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk wawasan dan bekal ilmu pengetahuan di masa mendatang. Terkhusus di UIN STS Jambi, program studi Hukum Pidana Islam. Mau tahu apa saja keunggulan dari UIN STS Jambi, terkhusus program studi Hukum Pidana Islam? Yang pertama, Anda akan mendapatkan beasiswa bidik misi. Yang kedua, Anda akan mendapatkan informasi yang detail tentang pegawai negeri sipil. Anda mau menjadi pegawai negeri sipil, bukan? Selanjutnya, Anda akan mendapatkan edukasi tentang entrepreneurship. Jangan salah-salah, kalau Anda menjadi pegawai negeri sipil dengan diimbangi dengan entrepreneurship, yakni pengusaha, bukan suatu hal yang tidak mungkin, bukan? Dan yang asiknya lagi, di masa pandemi ini, walaupun tidak bisa bertatap muka, di UIN STS Jambi mengadakan kuliah secara online. Jadi jangan takut, walaupun di masa pandemi ini tidak bisa bertatap muka, UIN telah memberikan cara yang lain, kayak ini dengan cara online, melalui via Zoom, melalui via e-learning, ya kan, banyaklah lagi. Jadi mungkin itulah alasan saya mengapa saya memilih UIN STS Jambi sebagai universitas yang saya pilih. Dan program studi Hukum Pidana Islam itu program studi yang paling bagus di mata. Selanjutnya, yang kedua,
bagi mahasiswa, mahasiswi program studi hukum pidana Islam. Mempelajari hukum perdata memiliki arti penting dan kegunaan. Jelaskan dengan cara menguraikan. Saja saya jelaskan mengapa hukum perdata itu memiliki arti penting bagi setiap mahasiswa ataupun mahasiswi di UIN STS Jambi, terkhusus hukum pidana Islam. Karena kalau kita hanya mempelajari hukum pidana Islam saja, kita tidak mengetahui permasalahan yang di luar pidana. Karena mengapa hukum perdata ini memang hukum yang di luar persidangan, hukum yang diselesaikan secara privat dari orang ke orang, dari orang yang satu ke orang yang lain. Jadi alangkah bagusnya kita mempelajari hukum perdata karena sangatlah penting bagi mahasiswa program studi hukum pidana Islam untuk mempelajari hukum perdata. Mungkin itulah arti penting dan kegunaan bagi mahasiswa, mahasiswi hukum pidana Islam. Selanjutnya nomor 3, jelaskan tentang definisi hukum perdata menurut pendapat satu orang ahli dan ceritakan tentang sejarah hukum perdata yang saudara ketahui. Jadi saya pernah mendengar bahwasanya ada salah satu orang ahli yang bernama Profesor Sudipno Mertukusumo. Beliau mengatakan hukum perdata adalah keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, meliputi hubungan keluarga maupun pergaulan masyarakat. Sedikit saya jelaskan secara hukum perdata. Jadi hukum perdata itu terkhusus di Indonesia sangat berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa. Tidak akan ada hukum perdata apabila Belanda tidak menjajah kita. Jadi ada hikmah dari Belanda menjajah Indonesia. Karena mengapa? Seburuk-buruknya manusia pasti ada bagusnya. Jadi seburuk-buruknya orang Belanda itu ada bagusnya. Sekarang kita memakai hukum Belanda itu. Jelas, hukum perdata itu bukan hukum Islam. Hukum perdata itu hukum Belanda. Ya, saya jelasin. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata di Eropa. Nah, pertama, Eropa kontinental yang diperlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil de France. Masyarakat Eropa juga mengenal dengan sebutan Code Napoleon. Terhitung tahun 1809 sampai 1811 di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula, Raja Ludwig Napoleon menetapkan Wordbook Napoleon The Great Warfare at Cambridge, Holland. Isinya hampir sama dengan Kode Sipil de Prancis dan Kode Napoleon. Diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Sipil des Prancis sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814 Belanda mengkodifikasi susunan hidup menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sipil. Jadi ketika Belanda
menjajah Indonesia secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Nah, jadi kan pas masa Belanda itu mereka menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut untuk diterapkan di Indonesia. Bahkan KUHP Perdata dan KUHD Dagang hingga saat ini digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 dan dasar asas konkordansi atau asas politik, Indonesia memperlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. Jadi sangat jelas bahwa apa undang-undang yang dibuat oleh Belanda itu undang-undang yang dipakai Indonesia. Jadi kalau tidak ada Belanda menjajah Indonesia, tidak ada undang-undang yang dibuat sekarang. Dan yang terakhir, soal terakhir, jelaskan arti pentingnya kontrak perkuliahan yang disepakati antara mahasiswa, mahasiswi, dan dosen pengampu sebelum pelaksanaan perkuliahan di setiap semester. Jadi arti penting dari kontrak kuliah itu menurut saya itu sangatlah penting bagi mahasiswa dan dosen pengampu. Karena mengapa? Ibaratnya ya bukan ibarat, memang iya, itu tuh suatu undang-undang yang ditetapkan oleh universitas untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar di suatu universitas. Dan ada pertanyaan, apakah kontrak kuliah tersebut merupakan bagian dari perdata? Kontrak kuliah merupakan bagian dari hukum perdata. Karena apa arti hukum? Kita kembali lagi, flashback ke belakang lagi. Apa itu arti hukum perdata? Hukum perdata itu merupakan suatu hukum yang berkaitan dengan satu orang dengan orang yang lainnya secara privasi. Nah, jadi itu sama dengan apa yang ada di kontrak kuliah, itu sama kaitannya dengan hukum perdata dari dosen ke mahasiswa dan mahasiswa. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.